Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita kembali dipertemukan dengan Ramadan di hari berikutnya. Sayyidina Umar, khalifah yang memimpin dalam waktu kira-kira 10 tahun, mampu memperluas agama Islam. Sayyidina Umar yang terkenal keras itu, yang sangat disiplin itu, yang anaknya sendiri dikubur itu, Nabi berdoa untuknya, Allahumma aizil Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar. Karena Umar memiliki potensi yang luar biasa. Ini kehebatan Rasulullah memandang potensi-potensi di sekelilingnya dan kemudian memaksimalkannya. Sayyidina Umar ini saking disiplinnya, saking tegasnya ini kemudian diceritakan setan takut kepada Umar. Sampai-sampai Sayyidina Ali itu kemudian ingin tahu bagaimana ketika Sayyidina Umar itu di kuburan. Apa yang akan dilakukan? Ada dua cerita dalam hal ini. Sayyidina Umar ketika di kuburan didatangi malaikat dan ditanyakan akan dipertanyakan tentang pertanyaan kubur, Sayyidina Umar mengatakan, "Hei malaikat, sampean gak ngerti ya sapa koncoku. Anda tidak tahu siapa teman saya. Temanku adalah Rasulullah." Dalam kondisi itu saking cintanya dengan Rasulullah, komitmen dan loyalitas yang benar terhadap Rasulullah ini mampu memberikan dia kekuatan untuk kemudian mendebat malaikat yang ingin mempertanyakan. Dalam usufriyah, Sayyidina Umar ini adalah orang yang di lain sisi orang yang paling sadar terhadap posisinya. Sayyidina Umar ketika beserta anak-anaknya, Sayyidina Umar rela untuk kemudian harus ditungganginya, punggungnya untuk diajak kuda-kudaan. Ketika istrinya marah-marah, ngomel-ngomel dan seterusnya, Sayyidina Umar kemudian sadar bahwa dia sebagai seorang suami, bukan sebagai seorang khalifah, yang kemudian Sayyidina Umar itu diam saja, mendengarkan dan menerima keluh kesah sang istri itu. Sayyidina Umar ketika berjalan-jalan belusuan kepada kampung-kampung dan melihat kemudian ada rakyatnya yang tidak bisa makan, dan kemudian rakyatnya ditanya, "Kenapa engkau tidak bisa makan?" Rakyatnya kemudian mengatakan, "Aku menjadi seperti ini karena pemimpinku tidak tahu tentang kondisiku saat ini." Padahal yang hadir saat itu adalah Sayyidina Umar. Dia sadar posisinya sebagai seorang pemimpin, dia harus bertanggung jawab terhadap kepimpinannya itu. Kemudian Sayyidina Umar segera kembali dan mengambil makanan secukupnya, dipikulnya sendiri makanan itu, hingga pengawalnya mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, kau seorang raja, biarlah aku yang memikulnya." Namun Sayyidina Umar mengatakan, "Ini tanggung jawabku sebagai seorang pemimpin. Apakah kamu mau memikul beban, mau memikul tanggung jawabku di akhirat nanti atas hal yang terjadi saat ini?" Sayyidina Umar sadar sebagai pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi rakyatnya itu, turun dan mengantarkan, memastikan bahwa rakyatnya kemudian bisa makan dan kembali menjadi nyaman dan sejahtera. Tetapi Sayyidina Umar ketika meninggal, Sayyidina Umar juga bingung. Sayyidina Umar juga mengalami ketakutan. Dalam kitab Usfuriyah itu Sayyidina Umar ditenangkan oleh malaikat. Kenapa? Karena semasa hidup Sayyidina Umar pernah melakukan sebuah penyelamatan. Ketika ditanya Sayyidina Umar, "Kenapa kamu menjadi bagus di dalam alam ini? Apakah karena keadilannya?" Dijawab, bukan. Apakah karena kedisiplinannya? Bukan.
Apa karena keberhasilannya di dalam memimpin? Ternyata juga bukan. Penyebab utamanya adalah Sayyidina Umar pernah menyelamatkan manu emprit atau usfur. Ketika itu digunakan mainan oleh anak-anak, kemudian Sayyidina Umar dibelinya emprit itu, kemudian dirawat dan kemudian dilepaskan. Maka kemudian malaikat, engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kau merahmati, menyayangi makhluknya Allah meskipun itu berupa emprit. Inilah hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang memberikan kasih sayang, orang-orang yang penuh rahmat, maka ar-rahman, Allah yang maha welas asih ini akan menyayangi, mewelasi, memperhatikan terhadap orang itu. Irhamu katanya, maka kamu harus welas asih man, siapapun fil ardi, di dalam bumi, maka yarham, akan mengasihi, akan merahmati kum, kepada kalian semuanya, man, siapapun makhluk fis sama'i, ing dalam, di dalam langit. Artinya bahwa jangankan kepada manusia, kepada emprit saja kalau kita penuh dengan kasih sayang, maka Allah akan melimpahkan kasih sayang kita. Amal-amal kita bisa diterima gara-gara perbuatan kasih sayang itu. Kasih sayang adalah bentuk wujud nyata keimanan seseorang, wujud nyata keislaman seseorang, wujud nyata ihsannya seseorang diwujudkan dalam aksi nyata adalah kasih sayang. Maka tidak layak kalau seseorang mengatakan itu orang yang beriman, orang yang berilmu melakukan bully, orang yang beriman, lembaga yang bagus, lembaga yang mentahbiskan dirinya sebagai pembentuk karakter, maka kemudian terjadi yang namanya hal-hal yang tidak mencerminkan sebagai orang-orang yang rahman, yang rahim. Maka dalam setiap aktivitas kita pun kita disuruh menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa kul amrin dibalin la yubda'u bi bismillah, apapun perbuatan yang tidak diawali bismillah, fawa akto, akan putus dari barokah. Dan Bismillahirrahmanirrahim dari 99 Asmaul Husna itu yang dipilih oleh Allah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam sholat pun kita sering menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Yang ditekankan kemudian ketika kita selesai beribadah adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka siapapun dia, pemimpinkah dia, rakyatkah dia, guru, murid, kiai, santri, masyarakat, ketika dia menyampingkan kasih sayang, maka sejak saat itu barokah telah diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian kita dipertemukan dengan Ramadan agar kemudian hati kita sadar terhadap posisi kita sebagai makhluk Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian kita sebagai Khalifatullah Rabbil Alamin yang rumat alam semuanya ini, maka ini yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi perumat, perawat, pendidik, pengatur alam sebagai khalifahnya Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan kita benar-benar dijadikan hambanya Allah sebagai hambanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.